Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki pembahasan yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi artinya setelah ditahqiq ada penambahan ayat suci Al-Quran ya, dan tambahan-tambahan footnote, catatan-catatan. Pembahasan kita pada subuh ini Babu birril walidaini wasilatil arham. Jadi birrun itu kita mengenal birrul walidaini, berbuat baik ya. Di dalam Al-Quran ini adalah bayan tafsili, pembahasan rinci dari kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Innal abrara lafi na'im. Abrar itu jamak dari birrun. Birrun, birrani, abrar. Jadi bentuk jamak. Yang masuk ke dalam surga itu siapa? Hanya orang-orang abrar saja. Asyrar yang naik temong dalam surga. Siapa itu abrar? Abrar itu man barrat qulubuhum fabarrat jawarihuhum. Orang yang bersih hatinya, begitu juga bersih anggota tubuhnya. Jadi yang masuk ke dalam surga itu orang yang bersih hati, gelih hati. Hana kueh kegop, hana dengki kegop, hana temenak kegop ya. Kebersihan hati ini membuat anggota tubuh juga bersih. Maka pekan urang jino mengkan mentangi pega maksiat karena hati hana gelih lam. Ya. Pekan pajo harum hati hana gelih lam. Makanya pembahasan abrar, innal abrara lafi na'im. Orang yang berbuat baik, hatinya baik, anggota tubuhnya baik, salah satunya adalah birrul walidaini. Ya. Abrar itu banyak, baiknya banyak. Salah satunya birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu. Ini judulnya langsung dua di sini. Wasilatur rahim. Silah ini menghubungkan kembali rahim. Rahim itu wi'a itu tempat bayi itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 9 bulan, itu rahim namanya. Maka pendapat pertama yang mengatakan yang dikatakan silaturahim itu dengan adik kandung kita, abang kandung kita, kakak kandung kita yang satu rahim dengan ibu. Ya, nampak. Jadi katanya sabuh rahim, jalin hubungan silaturahim. Makanya orang yang tidak, salah satu yang tidak diterima doanya, yang hanaget ngen bang, hanaget ngen adik, hanaget ngen saudara kandung, maka doanya jangan pernah diharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyokon lun pegah, Rasulullah pegah. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah illa qati'ar rahim, kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Pendapat pertama. Pendapat kedua sudah melebar lagi, Pak. Kita ini berasal dari mimbaini sulbi wa taraib, air yang berasal dari tulang belakang dan air berasal dari tulang dada. Sulbi laki-laki, taraib perempuan.
Jadi makanya yang dikatakan silaturahim dari keluarga ayah dan dari keluarga ibu, yang terdekat dengan ibu. Jadi makanya yang memutuskan hubungan saudara yang dekat dengan ibu dan dekat dengan ayah, maka doanya jangan pernah harap akan dikabulkan oleh Allah. Kita sudah pernah membahas pertemuan yang lalu, jiran tetangga itu ada 3. Yang pertama tetangga kafir. Kafir, Yahudi, munafik tetangga ya Mbak. Yahudi, Nasrani, kafir, musyrik, yang tetangga katanya. Tetangga yang jenis pertama ini, dia berhak mendapatkan hakul jiran, hak tetangga. Kalau kita masak kuah, lebihkan kuah walaupun dia orang Yahudi, walaupun dia orang Nasrani. Ketika dia sakit, kunjungilah dia. Kenapa? Karena dia itu memiliki hak jiran. Rasulullah mengunjungi Yahudi ketika sakit. Rasulullah juga pernah dikunjungi oleh Yahudi dengan membawa sesuatu, diterima oleh Rasulullah. Hanage apakah Rasulullah? Yahudi hanya jar mahlu. Yahudi tidak boleh mengunjungi saya, tidak. Karena tetangganya maka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Yahudi itu sakit. Nasrani begitu juga. Ini yang pertama. Maka dia haknya cuma satu saja. Yang kedua, orang Muslim, urang temayang, urang bayi zakat, urang ibadah. Rupanya itu tetangga kita di samping, Pak. Orang yang seperti ini hak dia 2. Yang pertama hakul jiran, dia sebagai tetangga. Yang kedua hakul muslim. Ya, nampak hakul muslim. Bagaimana hak muslim? Menasihati, memberikan nasihat, menolong dia, ya nampak. Ini yang kedua. Yang ketiga tetangga kita, adik kita sendiri, atau saudara ayah kita, atau saudara dari ibu kita. Maka hak dia 3. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sebagai seorang muslim, yang ketiga hak silaturahmi. Ya, makanya kalau kita bersedekah kepada adik kandung kita, saudara kita, atau yang paling dekat dengan ibu, atau yang paling dekat dengan ayah, pahala kita 2. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Nya 2. Kalau kita bersedekah di luar, maka dapat pahala 1. Ada pahala sedekah, silaturahmi hana. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi pembahasan pada subuh ini itu langsung 2. Jadi birrul walidaini, dan yang kedua silatul arham. Arham itu jamak dari rahim. Sebelum kita masuk ke hadisnya, ini biasanya kita angkat 1 atau 2 ayat suci Al-Quran yang mendukung. Salah satunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Posisi orang tua itu kedua, posisi ayah dan ibu. Setelah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah olehmu dan jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, nama. Jadi posisi dia setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah kedua orang tua. Pertanyaannya, menyo urang cik kafir bagi ban, urang cik Yahudi bagi ban, urang cik Nasrani bagi ban. Maka seperti yang lun baca bunuh ayat bunuh, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau dia mengajak kita syiriknya hanya betul. Tapi kalau dia tidak mengajak kita syirik, kita wajib berbakti sebagai seorang anak. Apakah memandikan dia, ganti pampers dia, memberikan makanan dan lain sebagainya. Itu kewajiban seorang anak. Ya, walaupun orang tua itu lain agama, beda keyakinan. Bahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, pernah orang yang get, pernah orang yang paling get di sini? Ya, Nabi Musa menjawab pegah, yang paling jarang, paling malim kelun. Ya, Mbak. Kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di suatu kampung, coba kamu datang ke situ. Kamu jumpai seorang pemuda, itu orang paling get ya.
Ketika dia datangi, dia lihat pemuda itu. Masuk paling gate begini, pemuda itu calon penghuni surga. Ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, dilihat pekerjaan pemuda ini. Dia petani, kemudian juga peternak. Ia ternak bui, Pak. Salah satu peternakannya babi, Pak. Ada babi, ada kambing dan lain sebagainya. Tapi anehnya, di dalam Taurat kan sudah jelas mana haram, mana halal sudah jelas. Bagaimana perlakuan kita terhadap binatang yang halal dan haram itu sudah jelas. Tetapi ada yang aneh dengan pemuda ini. Ada 2 ekor babi yang selalu dimandikan. Ibu mano bui, hijau umpun bui. Tempatnya bagus, diberikan tempat yang bagus. Gekala ni yang. Sedangkan kambing-kambing yang lain tidak. Diberikan tempat yang biasa-biasa saja. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada pemuda ini, "Pecegek tak drone muka? Muamalah sampai ngembui. Buinya haram, nih, Pak. Bui itu haram, bui itu. Kamu tahu enggak? Kenapa kamu dikatakan oleh Allah sebagai calon penghuni surga? Lalai ngembui tapi nemat bui lo. Abian jom pun ke bui istimewa untuk bui ini." Pemuda itu menangis. Apa kata pemuda itu? "Wahai Nabi Musa, kamu tahu enggak siapa babi ini? Babi ini kedua orang tua saya yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya walaupun urung cik kaja ke bui, lon titi ora lonjo umpun, lonjo makanan, lon jaga buinya, lon pemano buinya. Karena tidak ada waktu lagi untuk saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Hana apa harap le, buinya je ke manusia le, hana apa harap le, Pak. Kenapa kan dikutuk oleh Allah, Pak? Maka saya sebagai seorang anak, apapun kondisi orang tua saya lebihkan dia dibandingkan binatang lain, Pak. Nya binatang lain, Pak. Nya urun cilun. Ya, Pak. Baru terharu Nabi Musa alaihissalam. Oh, pantas pemuda ini masuk ke dalam surga. Ya. Makanya setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia hana pun harap penghuni surga menyobrok akai ngurunci, Pak. Ya, Pak. Bahkan dia tidak pernah mengenal orang tuanya. Ya, hana pun harap, Pak. Hana pun harap. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Nyawa ane durhaka, ane durhaka hantai wa rumah, hantai ya sawu runci, hantai ya pemano runci, nggak pernah ini nggak pernah itu sama orang tua. Tiba-tiba orang tuanya meninggal. Apakah anak ini bisa berbakti kepada kedua orang tuanya padahal dia sudah meninggal? Bisa, kata Imam Ghazali. Lakukanlah beberapa hal. Yang pertama, laksanakanlah segala utang-utang orang tua. Utang-utang runci, menyona utang, selesaikan. Itu cara berbakti seorang anak kepada ibu yang sudah meninggal dunia. Jadi waktu meninggal mak tanyang pengile tanyang nawarisan kelun. Pe tanyang nawarisan kelun nilai mak. Tanya nilai mak na utang dan tanya nilai mak. Oh mak le utang warisan kabeh loan bayu dah bengah pak, loan bayu. Ini salah satu seorang anak berbakti kepada ibunya, satu. Yang kedua, nyo kata Imam Ghazali, menyo kata loan jadi protes ni. Kalau kata Imam Ghazali protes, nanti coba lihat kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, berdoalah kebaikan-kebaikan kepada ibu dan bapa. Habis semuanya tak berdoa kebaikan. Nyan, Pak. Makanya doa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ada dua kuncinya, Pak. Ketika dia berterima kasih kepada Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa bahasa, saya bisa memahami bahasa binatang, saya bisa jalan di atas awan dan lain sebagainya, di atas angin, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya, Pak. Tinggal kunci, Pak. Dua. Yang ketiga, wasil rahim. Teruskan hubungan silaturahmi dengan keluarga ibu. Ya, Pak. Menyo yang meninggal ya, hubungan silaturahmi dengan keluarga ayah. Ini caranya kata Imam Al-Ghazali supaya seseorang itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang dulu dia itu adalah anak durhaka. Ya, Pak, anak durhaka, Pak. Cara berbaktinya itulah tiga tadi, Pak. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi Allah mengatakan, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Sekarang kita masuk hadis
Hadis yang pertama. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari saya bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini menggunakan isim tafdhil. Kalau hubbun itu cinta, ahabba lebih dicintai. Maka pemuda ini, Abi Abdurrahman, ingin bertanya kepada Rasulullah, ini yang dicintai, yang paling dicintai apa? Ya, nampak. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu pada waktunya. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, ketika azan masuk waktu maka salat terus. Bepreh-preh lain ni. Ini artinya apa? Salat pada waktunya. Ada pendapat kedua lagi, asal belum keluar dari waktu zuhur itu pada waktunya. Tetapi kita kan tidak menjamin kita masih hidup. Makanya ketika salat azan itu, apa susahnya? Kita tinggalkan aktivitas dulu, dah sembahyang lema. Getanya ya menyomate ni bagi ban. Ana tak depu getanya. Kita tunggu-tunggu Allah waktu Isya ka panjangnya tak nonton bola lema. Waktu Isya kan panjang tu, tak sembahyang pukul 2 malam tu. Nya Nabi Isya menjaih getanya meninggal akibatnya. Kita meninggal dunia. Kita belum melakukan salat Isya. Maka apa salahnya ketika azan Isya berlangsung, paling enggak kita beres-bereskan itu, kita ibadah. Atau salat zuhur begitu juga. Kita tinggalkan aktivitas, kita salat. Nah, 5 menit, Mbak. 5 menit. Setelah itu terserah mau aktivitas apa saja terserah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidaini. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka posisinya pada kedua. Setelah beribadah kepada Allah, yang kedua birrul walidaini. Jadi makanya getanya beta peremeh, Mbak. Artinya jangan meremehkan orang tua itu. Pada masa Nabi Musa juga. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ya Allah, siapa teman saya nanti di dalam sorga? Maksud teman saya di dalam sorga, bisa satu sorga dengan Nabi Musa, atau pemuda ini masuk ke dalam sorganya sendiri, Nabi Musa sorganya sendiri. Ini seperti yang Rasulullah katakan, anta ma'i fil jannah. Kalimat ma'i fil jannah bisa bersama sorga dengan Rasulullah SAW, sorga Firdaus, atau berada di dalam sorga tetapi tempatnya berbeda, tapi sorganya tetap Firdaus. Ya. Jadi beda fikir kita Firdausnya taboh kan, Pak. Beda fikir katanya Jahannamnya taboh. Jahannam itu ada 70.000 pintu, Pak. Satu Jahannam itu 70.000 pintu. Dibuka satu pintu ada 70.000 pintu lagi. Kita masuk lagi pintu pertama ada 70.000 pintu lagi. Masuk pintu pertama lagi 70.000 pintu lagi. Yang terakhir barunya kenya jatahan. Nyo jatah ron saboh neraka ke ron. Atau nanti bisa saja bercampur dengan orang lain. Itu begitu luasnya neraka itu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan calon penghuni sorga yang dia nanti akan bersama saya di dalam sorga. Allah mengatakan apa? Tukang penjual daging. Ya, urung penaji, urung kohti, penjual daging. Nabi Musa bengeh. Ya Allah, kipan sama lo dengan penjual daging? Lo kan Nabi lo kan Rasul. Masa saya seorang Nabi dan Rasul sebanding dengan seorang penjual daging? Hana sama ya Allah, enggak sama saya. Akhirnya Nabi Musa penasaran. Dia pergi ke penjual daging, dia lihat penjual daging itu. Rupanya penjual daging ini, sebelum dia jual dagingnya, dia mengambil daging yang terbaik, nemoitha coba. Gekoh no yang nemoithanya gekebah. Untuk siapa? Untuk ibunya di rumah. Nyan mbak dikebah untuk ibunya di rumah. Sehingga naurung jak lu menjak blo siron. Oh hanju nyo kemak lu nyo spesial. Nyo daging spesialnya kemak lu. Katanya biasa pandai nabi nan mbak. Ila ke buah-buahan lian ya na buah-buahan entu ne wate ka hana sobloli.
Wate karak-karak bro ende baru jejo mak. Ya nampak. Wate kabro bro baru tameh haca behnya mak. Ya. Gimana cara bersedekah nama? Gimana cara membuat kebaikan? Makanya pemuda tadi mengambil yang paling bagus, Pak, daging paling bagus. Nabi Musa melihat, ada apa ini? Kalau cuma daging yang paling bagus disiapkan kepada ibunya, saya juga bisa. Orang lain juga bisa. Kemudian Nabi Musa belum dapat, kata kuncinya belum dapat lagi, Pak. Sampai ke rumah, setelah selesai menjual daging, dia bawa pulang daging itu. Gecang-cang tiya, Pak. Kemudian dia bawa kuah, dimasak. Ketika dia masak, dilihat, saya pun bisa masak daging seperti itu. Memangnya untuk siapa daging itu? Ya, Pak. Rupanya setelah itu, setelah masak dagingnya, ibunya masih tidur, Pak. Dibangunkan ibunya, ipe mano mak, ipe gelih mandum, mak je mandum. Mak, sekarang waktunya untuk makan. Ya, Pak. Waktunya makan. Dilihat oleh Nabi Musa, Pak. Cengung tebe, Pak. Kalau cuma memberikan makan kepada ibu, seorang ibu, saya juga bisa. Orang lain juga bisa. Apa lebihnya memang pemuda itu? Kok bisa lebih dia dapat nilai lebih? Lebihnya apa? Kan sama saja. Orang lain yang berbakti pada orang tua memberikan makan pada orang tuanya. Setelah selesai dia berikan makan kepada ibunya, dia menyuruh ibunya untuk tidur. Mak bah. Lon menjak mitasi ke tengah. Ya, nampak. Saya mau cari daging untuk besok. Mamak tidur saja. Nabi Musa masih penasaran. Ada apa sebenarnya? Belum ada dapat kata kunci, Pak. Rupanya setelah pemuda itu pergi, ibunya yang tadi tidur bangun kembali, gebedah mak, Pak. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Berdoa ibu itu. Apa doa ibu itu? Ya Allah, anak lon cukup jerah, anak lon anak saleh. Masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Rupanya doa mak, Pak. Bukan doa pemuda tadi, tidak. Ya. Inilah rahasia di balik birrul walidaini. Menyoget-nyoget akai ngurunci, itigai berdoa urunci, yang kalabah katanya, Pak. Labah katanya. Ya, Pak. Tigai berdoa. Goleh berdoa doa kok. Goleh berdoa leh kok, Pak. Itu baru sekali doa, Pak. Ya Allah, masukkan anakku itu ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berarti baik maya-maya ngurunci, Pak. Tiga take ate urunci. Kenapa? Karena kita itu berada di dalam rahim dia, Pak. Ya, Pak. Dalam rahim dia. Bukan rahim orang lain. Jadi makanya hubungan getanyo, emosional getanyo dengan seorang ibu itu sangat kerat sekali, Pak. Berbeda dengan seorang ayah. Makanya ibu itu kan 3 kali, ayah baru sekali. Kenapa? Karena ibu itu memang kita berada dalam rahim dia, Pak. Ya. Memang berasal dari taraib juga. Ayah andilnya apa? Sulbi saja, Pak. Dari sulbi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga baru qultu tsumma ayun. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Maka kalau kita dihadapkan dengan jihad di jalan Allah, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau berjihad ya Rasulullah. Lo mau berjihad di jalan Allah. Rasulullah bertanya, "Irumuh nama ada?" Nah ya ane awak rumah anda, nuruh mak anda. Nuruh mak. Daripada ane jihad ane tinggal mak di rumah, ane tinggal ayah di rumah, lebih hebat ane awak gede nuruh ya, nuruh mak. Ya nampak. Daripada berjihad ale hoho nejak mak ngayah tinggal di rumah tidur. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis ini juga wa anhu aidan radhiyallahu anhu. Ini berasal dari hadis Abi Abdurrahman juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Rasulullah bersabda. Kalau hadis tadi muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya sudah disepakati hadis itu, hanya perlu ragu. Hadis ini juga muttafaqun alaihi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ini adalah salah satu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa begini. Ketika Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke Mekah, ke Ka'bah itu, tempat Ka'bah sekarang. Yang di situ tempatnya tidak ada apa-apa. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram. Saya meletakkan anak saya di sebuah lembah. Ya kan lembah, Pak. Sekarang pun nampaknya seperti lembah. Coba lihat. Ka'bah di tengah, di samping-samping Masjidil Haram dan hotel-hotel semua, Pak. Itu kan diibaratkan kan gunung-gunung juga, Pak.
lembah juga tetap juga lembah. Walaupun gunung kayak Panco tetap juga lembah. Ya, coba lihat dari atas. Kaabah itu di tengah, di samping, dikelilingi juga seperti sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya pertama sekali di situ. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tempatnya hana sapu-sapu ya Allah. Hana tanaman, hana kehidupan, hana mandung, hana. Saya minta kepada Engkau ya Allah. Allahumma rzuq ahlahu minas samarat. Berikanlah penduduknya ini nikmat buah-buahan, air dan lain sebagainya. Tetapi khusus untuk 2 orang saja ya Allah. Orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhirat. Ya ini khusus 2 orang ini saja ya Allah. Yang beriman kepada kamu dan beriman kepada hari akhirat. Doa Nabi Ibrahim ditolak oleh Allah. Kalla, tidak ya Ibrahim. Hana lun terima doa tu. Ya nampak. Rezeki saya itu untuk siapa? Untuk orang kafir juga dapat. Kalau amang kafar, kata Allah. Lihat surah Al-Baqarah. Rezeki saya itu bukan untuk orang beriman saja. Bukan untuk orang yang beriman kepada akhirat saja. Wa man kafara, orang kafir pun saya berikan rezeki, kata Allah. Maka rezeki itu kan 4. Rezeki maksum, rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki mau'ud. Yang nomor 4 ini enggak sembarangan orang bisa dapat. 1, 2, 3 semua orang bisa dapat. Yahudi, Nasrani, kafir, musyrik semua bisa dapat. Tapi yang keempat khusus orang beriman yang bisa dapat ini, Pak. Maka kita tanya hana pedek pecerok, sadu alih hana pedek pecerok, Pak. Peceroklah yang kebut. Rezeki yang pertama apa? Madmun. Madmun apa? Rezeki yang sudah dijamin, ya, Pak. Yang dijamin musuh, ya, Pak. Yang kayak jamin rezeki oleh Allah, ya, Pak. Padahal akai hana kerja dan teputan pekerja aja. Pernah pegawai negeri, binatang hana pegawai negeri. Yang beda pegawai hana pegawai negeri, rezeki hana jelas, rezeki hana jelas, ya, Pak. Ini namanya madmun. Setiap manusia yang lahir, binatang yang lahir, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dunia ini, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyoki lu menapah kai jamin tenang mentang na paru-paru na apa nantinya jantung darah lun bagi ban tenang mentang na ginjal ada jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh nyawa telun kibana bro tenang mentang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan tenang mentang, Pak. Ini rezeki madmun namanya. Nyan. Yang kedua, rezeki maksum, rezeki yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dosisnya, ya nampak. Jadi hanya sama mandu menurut dosis. Allah sudah tahu si fulan ini dosisnya sedikit saja kita kasih. Si fulan ini harus banyak dosisnya. Si fulan ini enggak boleh banyak-banyak sekali. Ya nampak. Dah contoh. Ledro ja rumah sakit spesialis, ya nampak. Penyakit dalam. Anak mit, ya anak mit ja. Kemudian nauru remaja, tirotu runtuhai, Pak. Nyawa minyak mu kira-kira 10 tahun atau 15 tahun. Yang remaja ini sudah 25 tahun atau 30 tahun. Yang tua, ya, lagi ayah, 80 lebih. Gejala rumah sakit, dokter yang sama, penyakit yang sama. Ketika itu dokter memberikan resep kepada orang yang tua di 80 tahun. Drone karena katuha, mesin pi kalemah, nyo nejib ubat 1/4 mentang, 1/4 sendok. Baik lelet. Terima kasih.